Biasanya bapak, ibu, banyak enggak bapaknya didulukan. Itu menurut sejarahnya itu hanya penjajah aja dulu. Karena apa? Menganggap bahwa wanita itu makhluk termarginalkan. Jadi wanita kalau di Jawa itu hanya ada tugas di Jawa, nggak tahu kalau di Madura. Jadi di Jawa itu tugas wanita itu 3 dulu. Macak, berhias, masak sama ya. Kemudian mana melahirkan. Ketiga itu. Jadi macak, masak, mana. Atau mungkin dapur, sumur, kasur. Tugasnya di dapur, dan itu. Nah, maka manusia termarginalkan, termasuk dalam bahasa. Dalam bahasa itu dimaksudkan maka para bapak dan ibu, jadi ibunya ya menengah saja. Nah mulai hari ini diubah. Nanti kalau berpidato ibunya didulukan kalau ada ibunya. Kalau yang kemarin memang ada ibu, bapak aja. Di Karanem itu tidak ada gurunya, yang ibu tidak ada. Nah, saya sampaikan kalau gurunya ada perempuannya rasanya beda. Iya. Kalau di sini lengkap, mohon maaf saya apresiasi dulu. 1, ada gelas. Kenapa? Nah, ini terutama nanti kalau misalnya di depannya itu ibu-ibu bunyai di depan ini bunyai, kemudian minum segelas ini kemudian dikokok, nggak pantas, nggak etis tuh. Masa bunyai ngokok? Akan biasanya bilang, ya, atau sedotan. Nah, sedotannya ini yang mufrad begini nih, jangan yang jamak. Ditampun hijau kelabu ya, jangan. Kemudian yang pakai jilbab ini, jangan yang telanjang. Nah ini udah bagus nih. Terus ini mesti di sebelah kanan orangnya tempat minumnya ini. Mengapa? Supaya orang mengangkatnya dengan tangan kanan, supaya tidak terbiasa minum dengan tangan kiri. Kadang-kadang kita lupa pada itu hadis dari situ menyerupai setan. Hadis itu deh. Ingat ini, ketika saya harus minum pakai gelas oke, atau pakai sedot lumayan. Kalau panjangnya di belakang bu, ngokok nggak apa-apa. Tapi kalau bunyai di atas panggung mau dengan ceramah ngokok dan foto diviralkan itu. Nah, kita udah bagus gitu. Satu. Yang kedua harus ada tisu. Ini ada yang tisu yang kecil-kecil itu mungkin ada tempatnya. Lebih bagus kalau ada pengajian, ada apa itu tisu kecil itu. Yang ketiga, ini baru ada sekarang ini. Nah ini juga dari belajar kemarin, tempat sampah. Ini ada yang lebih bagus lagi bu, tertutup kayak magicom itu kecil. Ada tutup. Atau kalau enggak, ya apa itu piring dan sebagainya pokoknya ada. Sehingga ketika saya makan dan banyak makan kulitnya tidak berkerakan. Hingga masuknya sudah 1 poin insya Allah. Masuk dalam komponen 3 lingkungan. Sudah ini sudah akreditasi ini. Ini masuk dalam lingkungannya. Maka kita bersyukur karena itu semuanya rahmat Allah. Kita beri hidayah ini semuanya rahmat Allah. Maka kita perlu senantiasa bersyukur. Jangan memanjatkan syukur. Karena syukur tadi sudah manjat sendiri. Maka bersyukur. Saya berpidato orang 5 yang berpidato mulai awal kita panjatkan puji dan syukur kan sudah di atas. Yang kedua kita lagi mari kita panjatkan lebih atas lagi. Yang ketiga juga itu, yang keempat syukur dan puji sudah di atas, sudah manjat sejak tadi.
sendirian. Kalau sudah ada yang menggunakan memanjatkan, jangan ditambahin manjatkan lagi. Gunakan yang lain. Nah, para ibu bapak, mari kita bersyukur. Terus gak ada panjat-panjatan. Saya cuma menginginkan Gus Dur aja. Atau mungkin diawali, alhamdulillah hari ini banyak rahmat yang kita nikmati. Maka perlu kita senantiasa bersyukur. Jadi tanpa kata panjat-panjatan. Sip. Nah, nanti kalau yang biasa pidato kok kemudian berubah, ditanya berubah pidato mulu, ini hasil akreditasi. Ini hasil akreditasi. Iya, apa? Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah, akan Allah sering menggunakan ayat untuk bertanya kepada kita. Ini mana lagi yang harus engkau dustakan? Kan? Itu diulang-ulang. Kalau misalnya kita mau itu nggak akan pernah mampu. Itu ayat. Kan? Sudah sambil dihafalkan itu saya tidak membacakan itu sama menggarami lautan. Nah, yang ketiga ini dua Pak monggo menjadi bahan diskusi nanti. Karena ibu bapak guru menjadi bahan diskusi. Selawat dan salam tidak harus dicurah-curahkan. Itu nanti banjir, Pak. Selawat itu, selawat dan salam kita curahkan kayak gitu, ya banjir itu. Sementara ayatnya jelas. Ayatnya jelas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kemudian yang dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam. Bersolawatlah, bukan mencurahkan sholawat perintahnya. Bersolawatlah. Nah, oleh sebab itu diajak, mari kita santap bersolawat untuk Rasulullah. Begitu kalimatnya. Bukan marilah kita curahkan juga. Marilah kita bersolawat untuk Rasulullah. Ikut ayat itu. Dan itu fil amal insya Allah kalau dia ilmu pondokan ya. Ibu bapak saya kenalkan, saya juga lulusan pondok. Nah, pondok Ramadan. Ibu bapak kan sudah tidak terasa dan ketawa ini sudah mulai kemudian merenung sekarang. Ibu bapak, selalu saya insya Allah ibu bapak menyapanya kayak ibu dulu kalau menggunakan hadis itu ya. Nah, ada yang membantah suatu ketika, enggak Pak, saya menggunakan hari jalur komunalan bisa jadi bapak dulu. Ya wis karepmu wae. Bapak dulu Pak, iya. Saya menggunakan ibu dulu untuk mengangkat harkat derajat ibu wanita itu. Ya kan? Karena apa? Ketika Allah itu merintahkan untuk takdim pada ibu itu diberikan argumen. Salah satu di antaranya apa? Mengandungnya dengan semakin berat dan melahirkannya usia 2 tahun. Jadi Allah merintahkan diberi argumen. Ya asal jeplak doang. Dan dia perlu argumen. Maka perlu sekarang pendidikan itu berpikir kritis. Jadi tidak hanya ngikut saja, tapi harus ada alasannya. Nah, kalau saya hormati, itu saya turun dari mobil tidak langsung ke sini. Saya amati sudah banyak data Pak. Mudah-mudahan saya berdoa dengan Pak Nur berdoa. Mudah-mudahan nanti sampai saya pulang tidak hujan Pak. Amin. Satu yang saya khawatirkan Pak, ini indikator disuruh selesai. Enggak ya, ini saya berdoa Pak, satu dan saya yang saya khawatirkan. Sepatu saya kulit Pak. Jadi kalau hujan ya hujanan sepatu saya itu Pak. Karena saya harus melepaskan di sana.
Nah, saya lanjutkan ya. Kalau di madrasah itu sepatunya dilepas di pinggir bak, maka perlu ada tempat sepatunya. Lalu kalau hujan itu siapa? Lari semuanya ambil sepatu. Nggak bisa. Ayo, mulai lah. Mulai. Iya, itu masuk lingkungnya. Ini kelas. Saya seorang guru sedang menerangkan begini, sedang serius, hujan deras. Saya tinggal Pak kelas ini, saya merawatkan sepatu saya. Saya yang keluar Pak, sepatu saya selamatkan. Murid juga begitu Pak. Muridnya juga tidak pernah izin gurunya ya lari masing-masing. Maka pendidikan di kelas buyar Pak. Adab nggak berlaku. Nah, jangan salahkan muridnya, karena madrasah tidak memfasilitasinya. Dilanjut. Sudah ini aktivitas Pak. Berarti besok harus ada tempat sepatu Pak. Kalau enggak berarti nol nilainya. Lalu dia tak. Yang kita gambarkan. Kenapa ini kami foto Pak? Ini sepatunya di bawah ini. Di bawahnya boleh Pak. Tapi kalau hujan itu jelas kena air. Padahal saya ini tamu nih. Kamu dari Jakarta Pak, ini babatan 5M Pak. Nggak jadi sepatu saya basah. Karena sepatunya basah. Ya, kita catat di buku insyaallah. Jadi besok gampang Pak. Siapa? Itu tadi ada orang potong-potong kayu, dibuat besok nanti. Tapi ingat, tempat sepatu juga tidak sekedar tempat sepatu. Kalau rak sepatu yang beli di toko-toko itu banyak yang dolim Pak. So, saya menyebutnya rak sepatu dolim. Kok bisa? Iya. Karena rak sepatunya lubang-lubang. Iya. Lubang kan? Yang gini kan? Nah, ini sepatu paling atas. Kemudian di bawahnya ada sepatu lagi. Guru IPA-nya ada, guru IPA. Oh, tidak ada ini, PS. Enggak apa-apa, pelajaran SMP dulu enggak apa-apa. Sesuatu benda yang dari atas akan turun ke bawah, ya kan? Nah, sepatu yang kemana-mana itu paling enggak bawa pasir, Pak. Nah, karena ini lubang di atas, maka dia akan turun, maka sepatu ini akan mendolimi sepatu di bawahnya. Iya betul. Tidak pernah terpikir kan? Iya. Nah, kalau sang guru melihat itu diam, berarti melakukan pendidikan yang salah. Sehingga jangan salahkan ketika siswa di tempat-tempat lain mendolimi orang lain. Diajarkan di madrasah. Betul ya? Betul. Maka kalau beli sepatu, kalau yang di rumah ada yang lubang-lubang, maka diberi alas. Apa bisa triplek, apa bisa kardus, atau paling tidak kertas minyak bekasnya makan itu belum bisa orang, sehingga sepatu yang di atas ini tidak mendolimi sepatu di bawahnya. Lanjut nih. Sudah, nanti selesai pulang. Jadi besok udah harus ada itu, sehingga sepatu saya tidak dibawa lagi. Nggak usah digibah. Asal sore kewaya, bukan aturannya begitu. Sehingga apa yang terjadi ini, siswa-siswa kita, mohon kita amati. Karena terbiasa di sekolah semacam itu, nggak pernah ditata. Ketika ke masjid juga begitu, Pak. Ke masjid itu pokoknya datang lebih dulu, sandalnya di depan, Pak. Yang belakang tidak mau di belakang, nggak naik pas pagi. Ayo amati. Iya, karena apa? Dianggap itu biasa, padahal itu menyakiti orang lewat sandalnya. Maka bukan termasuk riya. Di masjid yang hotel kami tempati di Cahaya Pilihan itu,
awalnya juga begitu. Begitu sebelum saya masuk saya tata, Pak. Saya tata. Nah, 2 hari berikutnya sudah menata. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi kebiasaan. Nah, di sini kalau belum begitu dimulai, jadi harus ditoto. Kalau datang akhir yo di belakang, jangan naik saja soalnya. Sudah naik disempak lagi bilang 1. Ya. Termasuk parkir juga, tak amati tadi parkir punya di mana. Ada tempat parkirnya, Pak? Tempat parkirnya sementara di halaman. Iya, kan nggak ada atapnya tuh. Iya. Itu tidak menjadi sementara, menjadi sementahun. Guru itu sumber energi, maka dia harus didulukan. Jangan beli-beli yang lain, tapi guru harus difasilitasi dulu. Jangan sampai begitu waktu hujan lari gara-gara ingat helmnya masih terbuka. Atau apa itu jaketnya ternyata hujan maka lari, maka dia harus didulukan itu. Dan yang lain dulu. Ini ruang guru ya? Ruang kamar. Kumpul ini. Ruang gurunya di mana? Di sini juga. Di sini. Hendak saya amati mengajar itu. Ibu biasanya minumnya di mana? Kalau minum. Ada di sini. Oh ada. Oh ya di rumah sana. Jadi ruang guru itu minimal harus ada tempat air jangan sampai guru kehausan. Maka ketika ada guru kehausan karena tidak ada tempat air, maka nanti malaikat tanya dulu pada kamatnya itu. Mengapa gurunya sampai kehausan? Minimal itu. Tidak boleh guru serba kekurangan. Mohon izinin sekaligus, mohon izin saya aja. Ini gaya saya. Ya memang harus disampaikan. Oke, mulai dari sandal ya. Apalagi nanti aja. Kalau semuanya sekarang ya habis itu. Kemudian alhamdulillah. Jadi poin-poin sudah, kemudian panjenengan. Kalau di Madura itu sampean dengan panjenengan lebih dari mana? Oh gitu. Oke. Saya kadang-kadang khawatir dengan jangan-jangan saya melihat halus tapi kasar. Saya awal di daerah Lumajang, daerah Madura juga ini. Nanti kumpul ya. Oh belum bisa, masih kelon-kelon. Di tempat saya kelon-kelon itu kasar banget. Di sana itu biasa itu. Makanya saya dulu ya. Termasuk matur sakalanku dengan matur kasuwun, harus matur kasuwun ya. Saya tahu Pak, sakalanku tahu ya. Ya, di Makemah tahu. Dulu saya dinas di daerah Madura, cuman sekarang banyak yang lupa. Jadi kalau panjang ibadah bahasa Madura, saya sosok ngerti Pak. Yang gibah saya dengan bahasa Madura. Oke, para ibu bapak, alhamdulillah. Satu poin lagi bahwa panjenengan ada di sini hadir itu menunjukkan bahwa ada hubungan yang harmonis. Berkali-kali saya ceritakan ini untuk kali kesekian. Saya pernah di daerah Madura juga Pak. Itu akhirnya sih 2 hari itu kepala sekolahnya nggak hadir, operatornya nggak hadir. Yang datang cuma yayasannya 1, kemudian guru 1 itu keponakan yayasan. Datangnya pukul 10 siang ya wes. Tidak ada siapa-siapa. Saya bel pengawasnya keluar kota. Saya bel ada tidak 2 hari Pak, nggak berani datang. Karena nggak ada data sama sekali. Gurunya juga begitu. Di hari pertama ini ada guru. Saya suruh besok hadir ya Bu lagi. Besok malah nggak hadir daripada ditanya. Itu ya. Maka alhamdulillah. Kenapa saya selalu katakan bahwa akreditasi itu perjuangan ke 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan menjadi bahan investasi. Karena itu perjuangan untuk negara ini. Terima kasih.
Mudah-mudahan Allah ridho, kemudian memberikan kebaikan dan yang sangat penting Pak Ibu keberkahan. Berkahan itu. Nanti tekniknya dilanjut Pak Nur harus bagaimana dan sebagainya. Siapa yang harus ditanya, kemudian apa yang harus dipersiapkan itu nanti Pak Nur ya. Kalau saya sih nyantai-nyantai saja. Ya, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah?